Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milata Hanifa dengan NIM 4401419018 dari Pendidikan Biologi Rombel B. Di sini saya akan melaksanakan percobaan digesti pada usus ayam. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya karbohidrat dan lemak yang terkandung dalam berbagai bagian usus pada ayam. Percobaan yang kita lakukan yaitu meliputi langkah-langkah. Yang pertama, kita harus menyiapkan larutan isi usus yang akan diuji. Langkah yang pertama untuk menyiapkan isi usus ini yaitu 1. Siapkan usus ayam yang belum dibersihkan isinya. Yang kedua, bagilah usus menjadi 3 bagian, yaitu bagian duodenum atau yang paling dekat dengan proventriculus, kemudian ileum atau bagian tengah, dan yang terakhir yaitu bagian kolon atau bagian akhir yang mengandung kotoran. Yang ketiga yaitu keluarkan isi masing-masing bagian usus hewan tersebut dan masukkan ke dalam wadah yang berbeda-beda, yang dimana setiap wadah itu diberi label sesuai dengan bagian isi usus yang kita ambil. Setelah kita mengambil isi usus, maka kita akan melakukan uji kandungan karbohidrat dan lemak yang pada masing-masing isi bagian usus tersebut. Yang pertama yaitu untuk uji kandungan karbohidrat, kita menggunakan betadin atau yodium dengan meneteskan minimal 5-10 tetes larutan betadin atau yodium pada isi usus. Gunakan zat makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, ubi atau kentang. Di sini saya menggunakan nasi sebagai kontrol. Kemudian amati dan catat perubahan warna pada masing-masing isi usus tersebut. Untuk uji lemak, yang pertama kita harus menggunakan kertas HVS dengan cara mengoleskan isi usus pada kertas HVS tersebut dengan luas olesan kira-kira 1 lingkaran koin mata uang Rp500. Kemudian angin-anginkan dan kemudian diterawang. Catat dan amati perubahan yang terjadi pada kertas HVS tersebut, apakah terdapat noda-noda minyak. Sebagai pembanding yaitu kita menggunakan minyak goreng. Kemudian catat pada tabel yang sudah kita siapkan. Sebelum kita lanjut praktikum, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang bagian dari usus ayam. Yang pertama yaitu yang bagian hijau ini merupakan duodenum, yang merah ini merupakan colon, dan yang biru merupakan ileum. Alat dan bahan praktikum. Yang pertama yaitu cairan dalam usus duodenum, ileum, dan kolon. Kemudian ada betadin atau yodium dan nasi putih sebagai pembanding. Ini merupakan alat dan bahan untuk pengujian karbohidrat. Dan untuk pengujian lemak pada cairan usus itu ada minyak goreng sebagai kontrol, kertas HVS, koin, dan tidak lupa cairan dalam usus bagian duodenum, ileum, dan kolon. Jangan lupa siapkan ballpoint dengan tabel hasil pengamatan.
merupakan hasil praktikum dari pengujian karbohidrat. Yang pertama, pada duodenum sebelum diberi betadin atau zodium itu berwarna kuning. Sesudah diberi betadin maka akan berubah warnanya menjadi kuning kecoklatan. Ini. Kemudian untuk bagian kolon sebelum diberi zodium berwarna coklat kehijauan, dan sesudah diberi betadin warnanya menjadi coklat agak tua. Dan untuk ileum sebelum diberi betadin warnanya coklat agak tua, dan sesudah diberi betadin maka warnanya menjadi coklat tua kemerahan. Untuk ada tidaknya noda pada minyak sehingga kita mengetahui adanya kandungan lemak tidak pada bagian duodenum itu ada, sedangkan pada kolon itu tidak ada dan pada ileum itu ada. Di kolon kenapa tidak ditemukan karbohidrat atau lemak? Karena di kolon itu nutrisinya sudah dihisap semua di dua usus sebelumnya, yaitu duodenum dan ileum. Di kolon itu hanya terjadi penyerapan air untuk memadatkan feses. Jadi saat keluar feses seperti bubur gitu, seperti melenyek gitu loh. Sedangkan di duodenum dan ileum itu terjadi proses penyerapan nutrisi. Rata-rata di duodenum masih bisa ditemukan karbohidrat karena ini merupakan proses awal penyerapan. Sedangkan di ileum ini ditemukan tetapi kandungannya sedikit. Ini menandakan sudah terjadi penyerapan. Kemudian sampai di kolon ini udah benar-benar tidak terkandung lagi lemak dan karbohidrat. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.